Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya, per tanggal 26, 27, 28. Artinya readingan saya ini bisa dikatakan dimulai hari Minggu, hari Senin, sampai batas waktu hari Selasa ya. Kira-kira seperti itu sobat. Dan kali ini readingan saya di 3 hari ke depan itu saya akan memberi tema ya. Nantinya apa yang akan terrealisasikan ya. Sekali lagi temanya apa yang akan terrealisasikan di dalam kehidupan kalian ya. Nah, dalam arti terrealisasikan itu kan bisa diartikan apa nantinya yang akan bisa terpenuhi ataupun yang akan kita dapatkan ataupun yang akan kita penuhi ya. Contoh ketika mungkin asmara kalian kurang baik itu akan semoga akan bisa terrealisasikan, artinya akan bisa terpenuhi, berjalan dengan baik, dengan stabil ya. Begitu juga tentang pekerjaan, kesehatan ya, keuangan dan lain-lain. Intinya di situ sobat ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Untuk poin selanjutnya tetap saya selalu mengatakan, semua uploadan saya, readingan terbaru saya bersifat prediksi, bersifat terawang ya, dan juga, yang paling penting yang harus difahami yaitu bersifat general reading. Artinya tarikan energinya itu meluas ya, mengacak ya, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas kali ini yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah ya. Kita aminkan saja karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, tetap saya selalu mengatakan, ya jangan kecewa ya, jangan bersedih ya. Karena apa? Ya ini kan bersifat meluas, bersifat umum ya. Jadi, ketika saya tidak tahu nama kalian dan lain-lain ya, ya itu kan nantinya apa ya, bisa dikatakan ya kalian harap memaklumi saja ketika tidak ada tepat ya. Ketika kalian ingin jawaban, kepastian ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat. Dengan secara privat itu saya mengetahui nama kalian, zodiak dan lain-lain, dan itulah yang akan bisa saya tembak, dengan sasaran, kan seperti itu sobat ya. Iya ya, sekali lagi untuk yang poin yang terakhir sobat ya, apa ya, bisa dikatakan sempatlah admin saya itu, ada membaca beberapa komentar ya, katanya bilang, ya mungkin saya anggap oknum ataupun haters ya, gitu loh ya. Ada yang bilang, istilahnya itu pembacaan tarot saya ini tidak cocok ya, pembacaan tarot ini tidak sesuai dengan, gambarnya ya, dengan gambarnya. Maksud saya sudah bisa memahami gitu loh, ketika, si oknum itu ataupun haters itu ya, yang mengatakan bahwa pembacaan kartu tarot saya itu tidak sesuai dengan gambar lah, intinya seperti itulah. Mungkin kalau sahabat, yang sudah bergabung lama ya di channel Ruang Batin itu pasti mengerti gitu loh. Dalam arti begini ya, ketika saya membacakan kartu tarot memang saya kombinasikan dengan 2 cara ataupun dengan 2 metode, kan seperti itu ya. Kemungkinan besar ya ini mungkin ya, kalau di channel lain, di pembacaan tarot lain mungkin hanya berdasarkan gambar dan sesuai dengan, buku, kan seperti itu ya. Karena semua tarot itu pasti ada pelajarannya, pasti ada bukunya, kan seperti itu ya. Tapi kalau saya kan, saya kombinasikan kedua-duanya gitu loh. Dalam arti, ya saya itu tidak apa ya, tidak hanya melihat dengan gambarnya saja gitu loh, tetapi saya kombinasikan dengan, energi yang sudah tertangkap, energi yang sudah masuk di, istilahnya itu di batin saya ataupun di hati saya. Nah itulah yang akan saya ungkapkan, kan seperti itu ya. Maksud saya begini ya, ketika, kalian itu mengatakan, kok pembacaannya tidak sesuai ya, dalam arti simbol ya, simbol ataupun gambar kok tidak sesuai yang saya bacakan. Ya menurut saya ataupun menurut hemat saya, ya kalian itu jangan berkomentar ya. Kalau kalian suka, ya silakan ditonton, nggak suka ya di-skip aja ataupun silakan keluar dari channel Ruang Batin. Kan seperti itu biar tidak, membuat kegaduhan ya. Kan seperti itu sobat ya. Itu, saya rasa akan lebih baik ya, ataupun mungkin akan lebih tenang buat kalian ya, khususnya para oknum, para haters, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, mungkin yang sudah lama bergabung pasti tahulah bahwa saya itu memang saya kombinasikan, bahwa saya itu tidak harus, membaca, tidak harus
mengerti melalui, lambang ataupun melalui gambar ini nantinya seperti apa. Saya tidak seperti itu gitu loh, ya. Yang jelas nanti apapun yang saya, informasikan, apapun yang sudah saya, beritakan itu tinggal kalian sendiri yang merasakan, kan seperti itu, yang mencocokkan ya. Apakah memang yang saya katakan itu banyak betulnya atau banyak salahnya, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi, ya tidak bisa dijadikan patokan ketika muncul misalkan gambar ini ya, Wheel of Fortune ya. Nah, terus saya membaca berdasarkan bukunya. Ya saya rasa mungkin apa ya, istilahnya itu kreativitas seseorang ataupun, pemahaman seseorang itu kan berbeda-beda. Nah, kan seperti itu, ada yang menggunakan pure ataupun murni ya, seperti lambang ini ya, terus disesuaikan dengan bukunya. Kan ada yang seperti itu, ada yang menangkapnya itu, sesuai dengan kemampuan energi rasa ya, ataupun olah dalam hal kespiritualannya, kan seperti itu, ya. Jadi, saya rasa sudah jelas ya, yang jelas intinya ya cukup dirasakan saja, apakah pembacaan ini banyak betulnya ataukah banyak salahnya ya. Jadi jangan berkomentar, istilahnya itu kok tidak sesuai lambangnya, padahal di buku kalau Well of Fortune itu misalkan kata-katanya seperti ini, tapi, saya ya sebagai, istilahnya kreator ya ataupun sebagai sang sang pemberi informasi kok beda. Nah, berarti kalian tidak memahami, makanya itu sekali lagi saya mengatakan ya nggak usah komen yang macam-macam, kan seperti itu. Cukup, dilihat, cukup didengarkan dan dirasakan. Ketika itu, tidak cocok ya silakan, kalian skip saja gitu loh ya. Daripada kalian marah, daripada kalian berkomentar yang, membuat suasana, tidak nyaman, kan seperti itu. Intinya di situ sobat ya, kalau suka ya tonton terus, nggak suka skip saja, kan seperti itu. Saya yakin, semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya, terutama, para, istilahnya para follower ya, ataupun para netizen yang sudah lama mengikuti channel Ruang Batin ini pasti sudah memahami ya. Maksud saya memahami bagaimana metode tentang pembacaan saya di kartu tarot. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Jadi semoga tidak terjadi salah paham lagi ya. Kalau kalian mengatakan, harus sama seperti, seperti logo ini, terus harus sama seperti apa yang ada di bukunya, silakan kalau kalian tidak suka ya silakan tonton channel lain ya, kan seperti itu, gitu loh. Jadi tidak bisa seseorang itu dipaksakan harus sama gitu loh, itu namanya tidak kreatif, kan seperti itu. Saya tahu siapa hatersnya, saya tahu siapa oknumnya ya, yang jelas, eee bukan istilahnya itu, bukan seorang penonton, tapi dia punya channel, itu ya. Saya insya Allah saya tidak akan bisa dibohongi, ya seperti itu. Karena sudah saya lihat ya, baik secara, kepekaan batin ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu. Semoga apapun penjelasan saya dari awal sampai yang barusan ini semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi ketika menonton channel saya, ya harap jangan di-skip ya, agar tidak terjadi salah paham dan agar, kita semua ataupun kalian mendapatkan suatu informasi-informasi terbaru. Yaitu tadi, ketika mungkin, nanti munculnya kurang baik, nah kan kita kan juga apa ya, lumayan diuntungkan kita supaya bisa lebih waspada lagi, kan seperti itu. Ya sobat ya, next setelah zodiak Aries ya, tapi sebelum saya tarik zodiaknya, saya tarik dulu energinya. Oh, di sini terakhir ya ada zodiak Leo ya. Artinya zodiak Leo akan kita tarik, akan kita bacakan energinya. Leo.
Oke, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Sekarang langsung kita lihat untuk asmara Leo dulu. Di sini ada Pack of Pentacles ya, kartu utama Leo ada Pack of Pentacles. Itu seseorang sedang memegang koin sama melihat koin. Dikonfirmasi sama kartu 9 cup ya. Seseorang sedang duduk terus belakangnya ada 9 cup. Di sini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo ya, kelihatannya asmara Pack of Pentacles, di mana kali ini Leo betul-betul diuntungkan ya. Kalau saya menangkap juga di sisi lain energi Leo terbaca di sini adanya suatu harapan ya, adanya suatu pemikiran ya. Seandainya bisa stabil mungkin saya akan senang ya. Seandainya nyambung lagi mungkin saya bisa bersama dia. Kan intinya seperti itu ya. Jadi di sini tertangkap energinya adanya suatu harapan tinggi, adanya suatu pemikiran-pemikiran bagaimana cara untuk bisa menyentabilkan ulang, bagaimana cara untuk bisa membangun suatu keharmonisan lagi, suatu kebahagiaan lagi, dan menyudahi hal-hal yang bersifat problem ya, ataupun yang bersifat konflik. Itu yang saya tangkap di sini ya. Terus di sini dikonfirmasi sama 9 cup. Di sini bagus ya. Artinya apa yang menjadi keinginan zodiak Leo kelihatannya akan tersampaikan ya. Akan bisa kalian dapatkan. Di sini ada 9 cup, artinya ada suatu ketenangan, ada suatu kesenangan dalam batin ataupun dalam hati ya. Di sini ya. Bagus ya 9 cup, artinya mungkin ketika kalian ada masalah berat apapun ya, seberat apapun ya, sampai mungkin akan kandas, akan putus, kelihatannya itu tidak jadi ya. Itu mungkin ketika saling memblokir kelihatannya akan sama-sama membuka blokiran. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bagus ya ini untuk asmara Leo ya. Adanya suatu ketenangan lagi dan mungkin adanya suatu rasa saling menyadari, kan seperti itu. Kalau saya mengatakan di sini untuk asmara Leo kelihatannya akan bisa terrealisasikan, artinya akan bisa terpenuhkan ataupun terpenuhi dalam hal kestabilan kembali, biarpun di 3 hari ke depan. Bagus ya, karena kalau saya ingat sih kemarin-kemarin Leo ini selalu datang konflik ya. Ya mungkin kali ini sudah waktunya adanya suatu rasa perdamaian, kan seperti itu ya. Untuk pekerjaan di sini Leo ada 9 tongkat ya. Itu 8 tongkat tertancap sama 1 tongkat sedang dibawa seseorang, orang itu sepertinya barusan ada peperangan ya, karena ada bekas luka di kepala, ada suatu ikatan seperti perban ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Two of Cup ya. Tuh 2 orang membawa cup, atasnya ada love. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo kelihatannya zodiak Leo sedang ada masalah ya. Dalam suatu pekerjaannya, dalam suatu berkarir kelihatannya ada beberapa konflik, ada beberapa problem. Cuman di sini zodiak Leo lebih saya menangkap energinya itu lebih bersifat dominan bertahan di sini ya. Ya tidak masalah ya. Ketika mungkin kalian mau mempertahankan ya, kalian mau istilahnya itu melawan apapun, ketika kalian tidak salah ya, nggak apa-apa kalian adanya suatu rasa pertahanan di sini ya. Jadi gini loh, ketika kalian hantam masalah itu kan dilihat dulu gitu loh, siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, ketika kalian ingin mempertahankan kebenaran kalian dan itu memang fix ya kalian benar, ya itu nanti tidak masalah gitu loh. Kalian bahkan akan bisa mengejar target, akan bisa mengejar sukses. Jangan mundur di sini, harus berani menyelesaikannya gitu loh. Karena kartu kalian bagus didukung sama kartu Two of Cup ya, gitu loh. Biarpun kalian dihantam masalah, kalian mempertahankan mungkin hak kalian atau apalah di sini ya. Yang jelas di sini akan bagus ya. Akan adanya suatu pencapaian target dan istilahnya itu kebenaran akan terbukti gitu loh ya. Bahwa mungkin selama ini kalian tidak melakukan kesalahan di dalam faktor pekerjaan. Di sini akan bagus ya. Akan ada tanda-tanda bagus juga, akan ada tanda-tanda kelancaran ya, pencapaian target. Seperti itu sih yang saya tangkapnya. Apakah akan bisa terrealisasikan, kelihatannya di sini 50-50 ya gitu ya, 50% 50% ya. Kita lihat untuk keuangan, nanti terakhir akan saya deteksi. Ini untuk keuangan ada 6 Pentacles. Seseorang dikelilingi 6 koin sahabat ya. Seseorang yang dermawan itu ya. Istilahnya mau berbagi. Terus dikonfirmasi sama kartu The Emperor, Raja Tua duduk sambil memegang tongkat kebesaran. Ini kalau saya tangkap energi keuangan di sini jelas ya. Kalau saya tangkap kelihatannya zodiak Leo akan diliputi dengan roda-roda keberuntungan ya. Mungkin akan ada suatu pemasukan. Kalau saya tangkap sih ada peluangnya itu ada, entah terduga maupun tak terduga, entah besar entah kecil entah besar ya, syukuri saja ya sobat ya. Karena di sini terlihat bagus ya, terlihat cukup energinya cukup kuat ya. Cuman di sini jangan lupakan ketika mungkin kalian memperoleh rezeki ya, baik itu kecil besar ya, tidak ada salahnya kita menyisihkan sedikit untuk kita
berbagi ataupun bersedekah, kan kira-kira seperti itu. Agar apa? Agar lebih, agar lebih distabilkan lagi sama Sang Maha Kuasa, agar lebih diberi tambahan rezeki lagi. Kan kira-kira seperti itu ya untuk zodiak Leo ya. Jangan lupakan bersedekah. Terus, dikonfirmasi sama kartu The Emperor. Di sini juga bagus kalau saya menangkap ya, bagus ataupun baik. Zodiak Leo ini kelihatannya mau, istilahnya itu berkonsentrasi gitu loh ya, mau menata ulang, mau membuat formasi baru, bagaimana agar keuangannya itu bisa stabil, bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan. Nah, di sini saya menangkapnya seperti itu. Jadi kalian sedang sangat-sangat berkonsentrasi sekali di sini, gitu loh ya. Sedang mendewasakan diri, sedang istilahnya itu menanamkan rasa keadilan ya, yaitu tadi ya, ada nyambungnya di sini ya. Ketika kalian menanamkan rasa keadilan, jelas ya, ketika kalian ada rezeki, kalian pasti akan menyempatkan biarpun itu sedikit-sedikit untuk berbagi sedekah. Ini bagus ya. Kartu kedua juga, apa istilahnya mendukung bahwa kalian nanti akan adanya suatu kerezekian yang masuk. Sekali lagi, entah besar entah kecil ya, syukuri saja. Sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya sobat ya. Oke ya. Ini saya tangkap awas berhati-hati untuk zodiak Leo. Kali ini kalian, adanya suatu hantaman di faktor keuangan sama pekerjaannya. Biarpun saya mengatakan tadi, di faktor pekerjaan masih terrealisasikan apakah akan istilahnya terpenuhi dalam hal kestabilan. Kan saya tadi mengatakan 50-50, 50%, 50%. Cuman di sini harap berhati-hati ya. Yang 50% kemungkinan akan berhasil, yang 50% akan adanya suatu permasalahan yang harus kalian hadapi. Cuman apa ya, hadapi sajalah karena di sini kartu kalian mendukung ya, adanya Two of Cup. Terus di keuangan ya, harus berhati-hati juga, kelihatannya akan ada sendatan ya, ada orang yang masuk karena saya menangkap ini ya, energi dari beberapa yang mempunyai zodiak Leo ini mengalami hambatan, mengalami kesulitan ya, mengalami kurang lancar di faktor keuangan. Itu, karena disebabkan oleh pengiriman black magic sehingga membuat banyak yang sendat ya. Biarpun saya mengatakan di sini cukup aman, kartunya cukup aman ya, semoga itu terjadi sama kalian ya. Cukup aman lah, cukup terrealisasikan, cuman hanya beberapa saja yang tertembak gitu loh ya. Justru di sini bagus ya, karena tertangkap juga seperti yang saya katakan tadi akan adanya suatu kerezekian-kerezekian yang masuk ya. Semoga itu terjadi sobat ya. Kalau di asmara ini cukup bagus, cukup aman ya, sedikit, terkendali, cukup bisa bernafas lega ya zodiak Leo karena kali ini aman ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, apapun itu yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang pembacaannya kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar apa? Agar kita lebih waspada lagi, lebih sukses, lebih berhasil, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dan berita dari saya sobat, intinya percaya tidak percaya ya, tetap saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang, menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Dan tetap saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam suatu permasalahan apapun itu, sudah kalian itu merasakan, sudah kalian itu tahu, jangan diabaikan sobat. Ketika kalian abaikan takutnya makin mengakar kuat ya. Ketika itu mengakar, nanti secara perlahan-lahan akan menggerogoti, akan banyak sendatan gitu loh ya, gitu loh. Akan banyak sendatan itu, karena sudah banyak yang konsultasi sama saya dan nyatanya seperti itu gitu loh. Ya istilahnya itu tidak ada salahnya ya ketika kita ingin berproses, ingin mendapatkan nasib yang lebih baik, ya tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa, juga secara ikhtiar. Ketika kalian tidak tahu jalannya ikhtiar ya tanya orang-orang di bidangnya, agar apa? Agar aura kalian bisa kembali, normal lagi karena sudah banyak yang istilahnya itu yang mau dibantu dibukakan aura ya silakan secara pribadi kan seperti itu sobat ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya sekali lagi, semoga manfaat ya. Apapun itu yang jelas semua nasib apapun itu ya, ketika orang itu tidak mau merubahnya, tidak akan pernah berubah secara otomatis. Oke, mungkin itu dulu. Saya Dani Kasyaf, sekali lagi mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.